Ya, Mang, ini menarik ini ya. Mang, tadi kan sempat disinggung apa namanya bahwa saham teknologi nanti apa perusahaan-perusahaan teknologi, industri teknologi itu akan tadi sempat disinggung juga saya lagi sedang ada gangguan karena ya Hmm. termasuk industri juga nih kan termasuk di pasar modal ketika sudah mulai new normal kan iklimnya berubah gitu nih kan. Terutama yang anak muda aktivitasnya sudah mulai jalan juga ini agak berbeda tentu. Yang terjadi di pasar berbeda dengan 2021. Nah di 2023 yang tadi kan gambarannya mungkin sudah ada beberapa yang lolos gitu nih kan. Maksudnya yang memang Hmm. layak gitu nih. Kalau saham-saham teknologi memang ada nggak yang syariah kayak untuk e-commerce lah gitu. Kita kan e-commerce sudah ada Goto, kemudian Buka Hmm. dan Blibli gitu ya. Apa Iya. ada yang masuk Samsari emang? Kalau dari tiga itu, saya juga belum ngupdate lagi ya. Yang setahu saya Goto Buka nggak masuk kan? Goto Buka nggak Nah, masuk. Beli, teman-teman boleh jawab deh, beli masuk syariah atau enggak? Karena saya salah satu sektor yang tidak saya perhatikan teknologi ya. Setahu saya beli itu masuk ya kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman cek deh nanti di karena aplikasi bu, Hisa Syariah Saham bisa. Buka sama Goto nggak masuk. apa? Karena ada bank ya gitu. Bukan, jadi kalau buka itu karena dia itu punya gini mas, Pak. Jadi buka itu secara hutang aman, setahu saya ya. Tapi secara pendapatan non halal, dia itu kan rugi. Tapi Hmm. tiba-tiba di bottom lainnya untung. Ternyata untungnya di pendapatan lain-lain. Nah pendapatan lain-lainnya itu adalah valuasi saham BBHI. Ya, itu maksud saya. Kan Alobank. Iya, Nah, iya. ternyata itu lebih dari 10%, hampir 20%, saya lupa ya. Nah, karena kalau udah nggak lolos saham syariah, saya Harusnya jarang perhatikan gitu. harusnya di bawah 10% kan? Harusnya bawah 10%. Kalau Goto juga setahu saya karena pendapatan non halal atau utang ya, saya juga harus mempelajari lagi. Pokoknya Goto dan Buka itu sudah satu periode lebih lah tidak masuk di efek syariah. Kalau beli itu kayaknya masuk deh. Cuma kan gini ya teman-teman, kalau di digital commerce atau e-commerce itu kita kan punya big playernya gitu ya. Big playernya ya mungkin Goto, kemudian juga Shopee gitu, baru Bukalapak, baru Blibli. Karena setahu saya Blibli itu segmentasinya masih kecil ya. Hmm. Segmennya kan lebih eksklusif gitu, Pak Emon. Jadi Hmm. beli masuk tuh ada dari Kak Erika ya, beli Hmm. masuk syariah gitu. Dan Hmm. beli ini saya lihat sih seolah-olah ya, ini saya juga karena jarang memperhatikan ya Pak. Beli itu katanya sih ada yang jaga gitu grup jarumnya. Iya. Nah, seperti Dia itu. aku Jadi pungtur, Bang. harganya Aku pungtur ya, dipakai jarum. Aku pungtur. ya betul. Pakai aja, jadi gerak-geraknya itu tidak seliar gitu ya, geraknya tidak seliar Goto dan Buka gitu. Kemarin saya baru ngeh kalau Goto di bawah 100 karena saking nggak memperhatikan ya teman-teman. Kenapa? Kalau saya kan simple, kalau emang Goto saya kan nggak masuk saham syariah jadi nggak lihat gitu, nggak lihat dan tidak tergoda untuk itu. Ya, tapi kan kenapa syariah saham? Bahas syariah saham kan akun apa namanya? Uh, akun untuk membahas saham. Makanya di bawah di atasnya suka disclaimer ini saham non syariah. Tapi kan ada yang nanya ya dijelasin gitu. Kalau syariah Hmm. saham. Tapi kalau di akun saya mah nggak pernah bahas Goto ya di Mang Amsi. Kenapa? Karena pertama saya nggak pernah punya sahamnya gitu. Yang kedua juga tidak saham syariah. Jadi meskipun orang itu katanya ini pemberat indeksnya, terserah lah. Karena saya tidak beli indeks LQ45 dan tidak beli indeks IHSG. Saya beli saham gitu. Jadi yang harus saya fokuskan itu perusahaannya Pak Emon. Jadi ya IHSG itu hanya semacam acuan aja. Kalau kita beli reksadana baru lihat IHSG kan. Kalau reksadana blue chip misalnya beli IHSG, lihat LQ45. Kalau saya kan beli sahamnya individual ya, beli saham ini aja. Yang saya perhatikan ya kinerja perusahaan itu. Saya punya katakanlah saham Sido muncul gitu. Saya tahu misalnya kemarin turun kinerjanya, labanya turun. Kita tahu kenapa, karena kita beli sahamnya. Tapi kalau misalnya indeksnya turun mang, ya indeks mah nggak masalah lah, biarin turun juga. Yang penting saham saya turun nggak gitu kan? Kenapa? Karena kita nggak tadi ya, karena nggak pernah kita bisa mendrive pasar gitu. Yang bisa kita lihat ya pemahaman kita tentang satu perusahaan. Dan memang sekarang Goto lagi rame dan lagi sering dibicarakan dan itu menjadi bahan. Ya kalau teman-teman tahu lah, penggiat sosial media kan pasti mencari algoritma yang lagi viral apa ya Iya. dibahas gitu kan. Betul Iya, Pak iya, ya, iya. seperti itu. Ya intinya gini siapa
kadang ya satu sisi banyak informasi yang memang negatif karena kondisi di pasar juga begitu, karena orang kemarin sempat ramai juga isu orang melepas di harga 2 perak gitu kan. Oh Tapi iya, kemarin betul. sempat 80 berapa terus di up lagi sampai closingnya di 100 ya. Pas berjalan lebih dari 100 ya. Ini jadi memang cukup ramai, tapi ya tadi kok intinya kalau kita mau berinvestasi saham ya konsepnya kepemilikan. Artinya kita mesti hafal konsep bisnisnya, e-commerce konsep bisnisnya kayak gimana gitu. Agar kita juga memahami pola pergerakannya gitu nih. Tadi ada fluktuasi yang cukup signifikan dan sebagainya gitu. Tentu dengan kita memahami konsep bisnisnya, tentu perilakunya lebih tergambar di harga sahamnya. Ini ada mungkin intermezzo nih dari Mbak Erika. Mang, bagaimana tips agar bisa tetap sabar saat porto merah? Sabar nih Tipsnya ya, pengalaman itu ya. Tips Mang Amsi gimana? kalau saya sih karena tadi ya, karena pertama ya, saya gunakan modal di saham itu uang dingin gitu. Artinya uang yang tidak mengganggu sama sekali ke dapur saya, ke dapur istri saya gitu. Tidak mengganggu dana pendidikan anak, tidak mengganggu misalnya semua yang kita butuhkan dalam waktu dekat. Artinya modal yang di saham itu benar-benar sangat dingin gitu. Kemudian yang kedua, pemilihan sahamnya. Kenapa kita beli saham di situ, di harga itu pasti kita punya alasan. Jadi ketika misalnya harga sahamnya turun, kemudian kinerjanya tidak ada masalah, ya kenapa kita risau gitu. Ini kan cuma mekanisme sesaat aja, beberapa hari atau beberapa bulan. Kalau kita berpikirnya investasi. Tapi kalau kita trading, ya kita harus tahu rencananya kapan, kenapa, misalnya titik beli berapa, titik jual, titik beli berapa, titik stop loss di berapa, rentangnya berapa, siap ruginya berapa. Selalu saya mengatakan itu. Kenapa? Karena kita harus punya risiko yang diikhlaskan. Jadi ketika rugi itu ya emang sudah segitu ruginya gitu, sesantai itu. Kalau saya, jadi dari awal sudah menentukan. Dari awal sudah menentukan. Ini buat investing, ini atau buat trading. Maka minimal kita punya 2 akun deh, akun investasi dan akun trading. Jadi satu saham yang sama kita bisa perlakuan berbeda. Di sini sebagai investasi, di sini sebagai trading. Kalau sebagai investasi, patokan kita nilai wajar dan prospek perusahaan, udah aja itu. Kalau turun beli lagi gitu. Kalau turun beli lagi selama ada pertumbuhan. Tapi kalau trading saham yang sama, ini udah nyentuh nih support kuatnya, jebol, ya udah jual dulu gitu. Simpel itu. Jual dulu, kenapa? Nanti kita beli lagi di bawah gitu. Beli lagi ketika di support bawahnya lagi, dan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau sabar dan santai di saham itu, karena kita punya mindset bahwa saham ini bukan pengatur hidup kita semuanya, buat yang mengatur hidup kita, tidak mengatur seluruh hidup kita. Artinya hanya secuil atau sedikit fragmen kehidupan kita aja. Jadi artinya nggak dibawa tidur gitu, nggak dibawa ngobrol. Jadi ini mah jangan sampai ngobrol dengan teman, ngobrol saham, ngobrol dengan orang tua, ngobrol saham. Saya kira itu bukan sesuatu yang sehat begitu ya, sesuatu yang sehat. Jadi kita ada porsinya lah. Kita ngobrolin saham dengan orang yang ngomongin saham lagi gitu. Tapi ketika yang lain ya kita ngobrol yang bebas-bebas aja. Kenapa? Karena tadi saham ini tidak mempengaruhi hidup kita seluruhnya. Hanya sekedar wasilah atau sarana untuk menumbuhkan aset, bukan untuk yang lain. Seperti itu, bukan untuk yang mengubah kehidupan. Seperti itu sih, Raymond. Jadi kayak di manajemen aset juga. Kayak kendaraan gitu ya, Bang ya. Jadi kalau Betul. kita gunakan ya tentu kita akan merasakan, tapi kalau enggak lagi kita gunakan ya jangan diomongin terus itu. Betul. Iya. Ya itu kan kendaraan kan. Jadi itu cara kita untuk jadi lebih berkah atau kita mendapatkan keuntungan sehingga keuntungannya untuk satu tujuan keuangan kita gitu. Jadi alat saja gitu. Jadi kalau alat itu lagi nggak digunakan ya jangan diomongin terus gitu ya. Gitu. Agar sebetulnya lebih balance sih. Ya, dalam pengertian orang kerja pun juga tidak kerja, tapi ada keseimbangan lain gitu. Ya kita bekerja, ada liburnya, kenapa? Ya itu sebuah riset juga bahwa 1 minggu itu harus maksimal atau ininya 42 jam gitu. Jangan lebih orang kerja, atau satu orang kerja itu setiap 2 jam mesti ada minum teh gitu atau apa gitu, atau 4 jam orang harus makan gitu nih. Itu riset juga kebutuhan fisik kita gitu nih. Jadi ya tidak satu kalau kita
Kalau apa ya namanya kayak ngangkat air minum di gelas ringan, tapi kalau kita bawa kemana-mana kan jadi berat lah. Kurang lebih gambarannya Iya. begitu gitu ini ya. Oke Bang, tadi sempat dibahas beberapa sektor Mang ada. Kalau Mang Ansyi tadi bicara 2023 pembedanya dengan 2022 itu salah satunya adalah ada pilpres ya. Ini maksudnya tahun pemilu lah. Mungkin Iya. sudah mulai agak ramai, sudah mulai lagi ditunjuk. Mungkin kalau sekarang sudah ada satu kandidat yang baca pres lah gitu nih ya. Karena dari sisi apa namanya pemenuhan prosentasenya yang belum masuk gitu nih. Mungkin nanti 2023 sudah mulai ada capres bukan baca pres lagi ya. Jadi suhu politiknya akan naik. Tadi sudah dibahas juga tentang itu. Dan sektor-sektornya tadi kalau saya boleh simpulkan ada di finance tentu masih ini, kemudian juga ada di konsumer ya. Ini konsumer juga menarik karena mungkin ketika sudah mulai redanya Rusia sama Ukraina, gandum juga nggak begitu mahal lagi. Tentu industri-industri yang berbasis gandum apa bahan bakunya bisa jadi lebih murah, bisa jadi normal lagi. Artinya dia peluangnya akan besar gitu deh. Dan tadi ada kaitan dengan pilpres juga kebutuhannya mungkin banyak ya untuk kado-kado rakyat. Gitu. Nah Kampanye. kemudian kampanye ada tadi juga disinggung tentang teknologi ya. Pemilu juga impact-nya ada di telekomunikasi, kebutuhan itu gitu. Nah kalau bicara sektor-sektor di situ, nah beberapa sektor yang tadi Mang Amsi sempat ulas gitu nih ya. Nah tentu di setiap sektor itu ada yang syariahnya nih. Ada nggak topik Mang Amsi yang maksudnya saya kalau di bidang ini sih gitu nih ya. Kalau di sektor ini ya ini mungkin yang perlu kita perhatikan di 2023 gitu. Ada nggak Mang? Oke, Kang. Yang paling mudah kan sektor banking, karena banking itu terbatas. Jadi kalau di syariah itu pasti ya kayak itu aja gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya di BRIS, di perbankan ya BRIS BTPS misalnya. Saya ini disclaimer on ya, karena ini riset beberapa sekuritas, bukan hasil hitungan saya. Kan kalau saya tuh kalau ada analis sekuritas yang rajin membuatkan nilai wajar, kenapa harus saya gitu kan? Biarkan beliau aja. Jual bagi tugas lah. Saya bagian membacakan aja. Terima matang, Bang. Iya, sama aja kan proses sama aja. Beliau mau bahkan sampai sampai company visit gitu kan, ngobrol sama direksinya, ngobrol sama ini kan, sampai bisa menghitung. Nah kita terima aja yang udah jadi kan, misalnya ya. Ada yang menyebut misalnya BRIS itu TP-nya atau target price-nya 1.900. Kemudian BTPS di 4.000, seperti itu ya. Kemudian ada consumer nih, consumer itu ICBP 12.100, Indofood, INDF 7.600, Mayora 3.000 kan seperti itu. Ini kata yang analis itu ya. Kemudian kalau properti di sini ada kawasan industri Demas 230 TP-nya. Kalau misalnya healthcare dan farmasi ada Sido. Sido ini masih favorit ya, 900 targetnya. Dan Kalbe 2.400. Cuman tadi yang saya sebut poultry ya, poultry mah cuma dua kan yang besar ya, Java sama Cepin. Cepin yang paling besar. Cepin 6.800 targetnya, Java 2.000. Kemudian apalagi ya di situ ada kalau batu bara yang mungkin sudah tingginya udah lama ya, naiknya udah lama ya. Jadi mungkin sekarang ya kalau teman-teman bijak untuk mengambil keuntungan ya kalau sudah untung gitu. Seperti itu mungkin Kang yang kalau nikel Mang dari nikel mungkin Inco ya, Inco sama Antam ya itu bisa dilihat. Ada juga yang bilang Harum di sini ada targetnya 2.700. Seperti itu Pak. Kalau dari saya, jadi usahakan stock picknya itu atau pilihan sahamnya memang yang berkaitan dengan yang saya bahas tadi. Pertama domestik, faktor domestik itu lebih ke upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi yang akan berimbas kepada daya beli dan itu kan consumer goods yang terdongkraknya. Kemudian juga banking dan poultry kalau yang misalnya bicara masalah daya beli. Kenapa? Misalnya gini, orang kan di akhir tahun atau misalnya menjelang tahun baru beli baju atau beli gadget baru, gak punya uang kan dia ngeredit, pinjam misalnya ke bank syariah atau apa gitu. Yang kedua ada isu yang sekunder itu terkait dengan
mobil listrik. Meskipun mobil listrik ini bagi saya di kampung itu kayaknya belum kesampaian deh, jalannya juga kan nggak lurus gitu. Apa terus jaraknya kan jauh, takut-takut di tengah hutan mati, nggak ada casan, nggak ada bisa ganti baterai kan gitu. Makanya di kita masih hibrid ya. Kemudian juga yang ketiga itu sektor telekomunikasi dan juga digital teknologi. Ini juga mungkin ya tadi ya, setelah mengalami masa seleksi alam nanti muncul siapa pemenangnya. Kalau di sini sih yang analis ini mengatakan pilihan untuk telekomunikasinya ada Excel. Gitu. Saya nggak tahu alasannya apa. Tapi saya juga tadi lupa nggak menuliskan apa namanya target nilai wajarnya. Ya. Kemudian juga untuk bank digital nggak ada yang syariah kecuali Bank Aladin. Tapi Bank Aladin ini secara profitabilitas belum masuk dan juga tidak disebut di analis sekuritas. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin melihat cara mudahnya dari saya, ini cara mudah tips ya, Simon ya. Cara mudahnya gini, teman-teman baca market outlook tuh 2023 dari berbagai sekuritas gitu ya, baca, kemudian kumpulin topicsnya, pilihan favorit merekanya apa, kumpulin tuh semua dengan target harganya, kemudian saring dengan isi, selesai, jadilah stock pick saham syariah 2023, kan gitu. Disamakan kan gitu, Bang. Kan masih beda-beda ya, tuh, disamakan ini. Mana yang sama? Biasanya gitu ya? ada irisannya, Memon. Irisannya. Ada irisannya, ada yang sama. Karena gini. Kalau teman-teman cek reksadana misalnya, reksadana saham syariah di 2022, mana yang perform, yang mengalahkan isi, mengalahkan IHSG, bahkan misalnya returnnya gitu ya. Cek, coba stop 10-nya kalau teman-teman ini apa? Teman-teman tabulasi gitu, kumpulkan. Pasti ada yang sama irisannya. Minimal TLKM itu ada di semua gitu ya. TLKM itu ada di semua. Cepin itu kadang ada di semua. Kan seperti itu. Jadi memang yang big fund nih mainnya hati-hati ya, investasinya hati-hati. Nanti juga Syariah Asam pernah buat konten itu. Jadi top 10 atau top 5 saham syariah yang dipilih oleh reksadana top 2022. Itu bisa jadi salah satu cara juga. Tapi kalau yang itu kan sifatnya masa lalu ya, kinerja masa lalu. Nah kalau kinerja, kalau prospek masa depan, kalau dari saya begitu. Teman-teman kumpulkan market outlook nih dari berbagai sekuritas gitu kan. Kemudian ada top picks, our top picks gitu. Pilihan utama kami di tahun 2023 dari berbagai sektor itu kan ada tuh. Kumpulkan misalnya 5 sekuritas besar yang kalau teman-teman mau mengkaji lagi dengan katakanlah analisis market maker yang uangnya gede gitu. Yang modalnya itu gede sering menjadi top 10 broker misalnya. Top 10 broker atau jangan top 10, kalau top 10 frekuensi itu retail. Cari yang top 10 value misalnya ya. Top 10 value berarti yang uangnya gede nih. Uangnya gede akan di mana tuh nanamnya. Kemudian teman-teman cari topics atau misalnya pilihan saham dari sekuritas yang masuk top 10 nilai transaksi itu. Nah, nanti kan ada tuh misalnya 20 saham dari berbagai sektor, bankingnya apa, poultry-nya apa, infrastrukturnya apa, teknologinya apa, consumer-nya apa, propertinya apa. Dari semua sektor tuh ada rundown-nya, ada daftarnya. Kemudian teman-teman tabulasi, kemudian cari yang sama. Mana yang paling banyak dipilih, kemungkinan itu kan yang banyak dibeli oleh big fund. Seperti itu. Iya. Dan jadi kita, setelah itu, ya silakan seleksi dengan syariahnya gitu. Jadilah topik syariah. Ini menarik. Jadi mengumpulkan informasi ya, informasi dari para sekuritas gitu. Karena kan sekuritas tentu yang menjadi perantara pedagang. Nah, dia yang akan menyampaikan pesan tadi gitu, pesan analisa dia gitu kan kepada nasabahnya. Ketika pesan-pesan itu dilakukan, maka akan di masyarakat akan terlihat, oh arahnya ke sini nih gitu nih ya. Nah itulah kita coba-coba irisan tadi ya, ini ya. Irisannya sama, berarti kan kalau misalnya cuma satu sekuritas tentu tidak akan kuat. Tapi kalau beberapa sekuritas, maka ya daya beli atau demand untuk satu saham yang sama itu menjadi lebih kuat dan ini akan terlihat gitu nih ya. Jadi dan tentu akan jadi naik atau ya itu yang kita harapkan lah. So yang kita harapkan ketika demand-nya tinggi. Menarik Bang, ini satu rumus juga nih buat teman-teman. Mungkin tadi ya ada cara praktis untuk memandang 2023. Ya mungkin tadi benar, jadi menggabungkan beberapa informasi, kemudian ditabulasi, irisannya diambil, seleksi ke kategori yang mana yang masuk ke dalam saham syariah. Dan itu bisa jadi pegangan, dan tentu nanti tinggal cari momentum. Kapan masuk dan kapan jual. Kalau kita komit dengan
saham-saham yang saham tersebut tentunya ya tidak akan jauh karena ini informasi yang akan disampaikan dan tentu akan terus digaungkan karena punya tanggung jawab setelah meriset gitu ya. Tentu akan apa namanya harapannya para investor juga mengikuti saran dari atau rekomendasi dari para sekuritas tersebut. Oke nih menarik Mang, mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan di akhir terutama ya menjadi apa namanya hal yang mungkin kita bisa praktekkan. Tentu di Desember yang tinggal 2 mingguan ya, ini akan banyak sekali informasi gambaran 2023, bahkan beberapa ada yang sudah melakukan tatap muka untuk membahas Outlook 2023. Tentu informasinya sangat banyak dan mereka bukan dengan kerja sehari 2 hari ya, tentu dan mereka juga membahasnya bukan dengan sederhana, banyak hal yang dilakukannya. Rangkuman ini jadi sumber informasi yang menarik sebagai langkah kita untuk mengambil keputusan di 2023. Paham sih, sebelum menutup diskusi di sore hari ini, tentu barangkali ada hal yang mungkin ingin disampaikan atau konklusi ya buat pertemuan hari ini sebelum kita masuk ke 2023 nanti. Silakan Bang Asing. Oke, teman-teman. Jadi alhamdulillah kita sudah ada di penghujung 2022 dengan berbagai dinamikanya dan setiap tahun selalu punya jagoan dari sektor saham tertentu. Jadi kita juga akan menyongsong 2023 yang kita belum tahu ya seperti apa karena masih misteri begitu. Tapi yakinlah kalau kita ini memang tidak bisa 100% memprediksi segala sesuatu termasuk di pasar saham. Tapi kita bisa bereaksi dan memitigasi risiko yang saya belajar dari gempa ya, Kang Emon ya. Gempa ini kan nggak bisa sukar sekali diprediksi. Yang bisa kita lakukan hanya memitigasi kalau terjadi itu seperti apa. Nah, di pasar saham pun sama. Mungkin akan terjadi gempa bumi ya, bukan saham ya, gempa ya. Ada gempa pasar maksudnya. Gempa bukan bumi, bukan BUMI gitu. Gempa bumi ya. Bukan gempa. Jadi bumi itu kalau masuk ke saham jadi saham kan gitu. Jadi mirip lah seperti itu. Ketika ada gempa resesi, ada kejadian yang tidak bisa kita prediksi dalam ekonomi, yang perlu kita persiapkan adalah mitigasi risikonya, menyiapkan manajemennya seperti apa. Karena yang namanya hidup ya selalu berputar ya seperti itu. Jadi di 2023 kita berdoa ada sesuatu yang lebih baik buat hidup kita dan saham syariahnya bisa menjadi wasilah atau menjadi perantara kita mendapatkan keberkahan yang lebih dibanding tahun 2022. Itu mungkin. Amin, amin. Makasih ya. Makasih atas uraiannya. Siap. Dan nuhun pisan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa banyak dapat informasi atau pencerahan di pertemuan sore hari ini. Dan sehingga kita menyongsong 2023 sudah punya beberapa pegangan. Tadi tips-tipsnya sudah ada ya. Karena kalau kita merekomendasikan satu persatu tentu butuh waktu yang cukup. Tapi tadi gambaran-gambaran caranya sudah diberikan. Tinggal teman-teman coba praktekkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita rencanakan menjadi kenyataan di 2023. Cari berkah, saham syariah 2023. Artinya kita mendapatkan berkahnya baik pada kondisi untung ataupun rugi ya. Ini. Itu saja mungkin buat teman-teman Index Viewers dan juga Mang Amsi dan tentu dengan tim di saham syariah ya. Semoga kita semua tentu 2022 menjadi pembelajaran dan 2023 kita naik kelas dengan kesiapan yang lebih lagi ya. Tentu pandemi sudah lebih berkurang dan kita bisa menyongsong ekonomi jauh lebih baik. Demikian saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mang Hamsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman thank you ya. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.